Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriko Ramadan dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dagang dari pelajaran ekonomi. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dengan tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah produknya. Contoh perusahaan dagang yang berada di dekat rumah yaitu warung kelontong, swalayan, sampai pusat grosir di sekitar tempat tinggal. Adapun karakteristik perusahaan dagang. Secara umum, ciri-ciri perusahaan dagang atau karakteristik perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu usaha yang dilakukan dan kegiatan akuntansi. Usaha yang dilakukan berarti perusahaan dagang membeli barang dagangan dan menjual tanpa mengolah. Sementara kegiatan akuntansi artinya perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan atau HPP serta laporan laba rugi menggunakan bentuk single step maupun multi step. Selanjutnya, adapun jenis-jenis perusahaan dagang. Membahas tentang jenis-jenis perusahaan dagang, salah satunya adalah perusahaan dagang. Nah, ternyata perusahaan dagang memiliki jenis yang berbeda-beda pula. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Yang kedua, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ya, kita bahas yang pertama yaitu jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang barang atau produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku yaitu raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contoh, kayu gelondongan dan mesin bubut. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya, ransel, pakaian, dan kulkas. Ya, selanjutnya kita masuk ke dua yaitu jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar atau wholesaler adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya, pedagang grosir. Selanjutnya, perusahaan dagang perantara atau middleman adalah perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya, pedagang subgrosir. Selanjutnya, perusahaan dagang pengecer atau retailer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran ataupun produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan.
Nah, sekarang kita sudah tahu kan apakah itu perusahaan dagang dan bagaimana karakteristik serta jenisnya. Ya, sekian dari penjelasan materi ekonomi tentang perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.